Ini lagi di kamar baru VIP sampai. room ya. Kita benar-benar dimanjain banget sama anaknya nih. Pernah manisnya bak di surga ibadah umroh bersama Hanania Travel. Pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora kabarnya dijadwalkan bakal dipanggil Polda Metro Jaya. Pengakuan Ahmad Syah Farhan dan istri sang pemilik Hanania Travel soal uang calon jemaah memang bikin geleng-geleng kepala. Ngakunya habis untuk endorse seleb dan influencer. Status serta peran Lesti dan Bilar masih didalami pihak kepolisian. Penyidik saat ini sedang mengumpulkan fakta-fakta termasuk keterangan saksi tadi. Masalah tindak lanjut, status, itu akan bergantung kepada temuan penyidik. Lesti dan Bilar pernah jadi duta Hanania Travel. Sementara kini ratusan calon jemaah lainnya menangis karena gagal umroh dan uang lenyap. Sayangnya pasangan ini malah bikin heboh, seakan tak berempati dengan derita ratusan korban Hanania. Leslar baru-baru ini malah pamer villa mewah miliknya di Bali senilai $800.000 Amerika. Jadi beginilah kurang lebih guys, LJ Villa yang Masih sebentar lagi diresmikan, tapi masih belum rapi. Ironis memang, tapi inilah yang nyata terjadi. Apalagi pasangan yang dikaruniai 3 anak ini blak-blakan. Villa yang dibangun untuk anak bungsunya itu menelan biaya 14 miliar rupiah. Karena pemilihan barang-barang ini biayanya cukup murah ya, sekitar 800.000 lah. 800.000 Dyson. dolar. Sampai saat ini dari sekian selebriti dan influencer yang sudah diperiksa Polda Metro Jaya, nama Lesti dan Bilar memang belum masuk daftar orang yang bakal diperiksa. Namun andai hari ke depan diperiksa sebagai saksi, akankah Leslar mengikuti jejak Anwar, Pras Teguh, dan yang lainnya yang bersedia mengembalikan semua fasilitas, kemewahan, atau bahkan uang yang mereka nikmati saat umroh bareng Hanania? Saya ditawarkan bentuk kerjasama dengan Hanania adalah barter. Hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat. Langsung aja kita membayar di sini sebanyak berapa? Berapa? Nih. 819 juta, tapi karena saya didiskon 4 orang, jadi kita berkolaborasi buat barter konten. Begitu sebenarnya. Tidak ada menerima aliran dana apapun kecuali uang saku. Uang saku saya kembalikan hari ini kepada pihak berwajib. Konflik mantan pasutri Ruben Onsu versus Sarwenda masih panas membara. Ruben bahkan sudah berani terang-terangan menyindir pacar baru Wenda, Giorgio Antonio, cuma numpang bikin konten di rumah miliknya yang ditinggali Wenda bersama anak-anak. Terancam diusir dari rumah tinggal menjadi hal yang paling menakutkan bagi Wenda. Makanya ia memohon ketemu langsung dengan Ruben. Sempat berliku, tapi Ruben mengabulkan keinginan Wenda. Rencananya pertemuan terjadi sepulang Ruben ibadah umroh, yang kebetulan juga berdekatan dengan setahun wafatnya ayah Wenda. Akankah ini sinyal nyata untuk berdamai? Ya insya Allah mudah-mudahan ada sebuah jawaban gitu ya dari Allah gitu. Tapi yang pasti pergi semuanya niat ya karena Allah gitu. Bukan niat pergi karena ada masalah, bukan. Tapi memang niat pergi ya Allah yang udah izinin. Kita sabar aja lah, pelan-pelan, apapun ya nggak ada dikejar-kejar waktu juga, jadi ya senyamannya aja.
Ruben merasa anaknya tidak berada di lingkungan atau tidak berada di tempat yang aman. Anak yang di bawah umur ini berada di lingkungan yang tukang sindir, ngomongin hal-hal yang tidak pantas. Kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya, apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Harusnya kita tidak jadi lawan. Seandainya pada saat itu saya sedang menanam bunga, dan ternyata bunga itu pada akhirnya akan tumbuh duri, pasti saya tidak akan biarkan. 2 tahun Ruben Onsu menahan hinaan. 6 bulan Ruben melawan rindu tak bisa bertemu dengan kedua putri kesayangan. Akhirnya ada momentum Ruben untuk melampiaskan. Lantas, kapankah Ruben mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke pengadilan? Lebih baik ya, karena mungkin akan terbuka peluang Ruben akan mendapatkan putusan yang memberikan dia hak untuk mengasuh anaknya. Video viral Sarwenda menghina Ruben Onsu dengan kata-kata yang tidak pantas dan mengaku bisa mendapatkan uang pengganti nafkah pemberian Ruben 200 juta hanya dalam hitungan 30 menit jualan live di medsos. Makin membuat netizen marah bukan kepala. Alhasil Badan Intelijen Netizen menguliti sumber pendapatan Sarwenda yang ternyata tidak sebesar omongannya. Bahkan pacarnya Giorgio Antonio juga bukanlah CEO seperti yang sering digembar-gemborkan. Sumber cuan Wendah cuma dari bisnis kuliner, daster, kecantikan dan kesehatan, revenue dari live streaming e-commerce, konten kreator dan YouTuber serta endorsement media sosial. Jika ditotal pendapatannya tidak sampai 255 juta per bulan. Atau apa itu kan bisa kelihatan dari muka ya, auranya happy, pastinya akan terlihat lebih bahagia dan semoga aura happy itu bisa ketika orang lain melihat, orang lain juga bisa ikutan happy gitu. Dan terbukti anak-anak juga sekarang happy banget gitu, dan mereka juga ya kita sama-sama happy lah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.